dengan mengundang tokoh-tokoh nasional seperti Rocky Gerung atau Najwa Shihab. Program besar itu yang akan kita lakukan di kemudian hari nantinya. Ya. Halo Rollers, kembali lagi di Rollin Ngobrol Infinity. Kembali lagi dengan saya Gravi Marcella, host kesayangan Anda ya, self claim. Di episode hari ini, episode kali ini kita bakal kayak bincang-bincang anak lembaga bersama dengan Ketua BEM FISIP yang baru ya, periode 2023. Kita akan membahas tentang bagaimana sih BEM tahun ini akan berjalan dan bagaimana kemarin pemilihannya ya BEM tahun ini, dan kira-kira apa saja proker yang akan dilakukan oleh BEM FISIP tahun ini, dan bagaimana caranya buat teman-teman mungkin yang pengen gabung di BEM di tahun depan ataupun di tahun ini, seperti apa kira-kira caranya ya, prosesnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung menyambut ini dia. Selamat datang Ketua BEM FISIP 2023. Oke, boleh perkenalan dulu ke Rollers. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Syafri Ali, Prodi Sosiologi angkatan 2020. Saya juga sebagai Ketua BEM FISIP Unpad periode 2023. Ya. Dipanggil siapa nih? Nama sapaan atau kerap disapa Ya. Afri. Afri, oke. Afri sebagai Ketua BEM. Wakilnya siapa? Wakil saya bernama Muhammad Fadel Ridwansyah. Kerap disapa Fadel. Oke. Beliau adalah mahasiswa prodi administrasi angkatan 2020 juga sama seperti saya. Oh ya. Oke. Selamat datang pertama Afri. Terima kasih sudah meluangkan waktu bergabung di Rollin Podcast. Nah, hari ini kita mau bahas-bahas tentang BEM ya. Pertama kita mau bahas dulu tentang apa sih fungsi dan juga tugas pokok dari BEM itu. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman Roller. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tugas dan fungsi BEM. Oke, semua kita ketahui bahwa BEM adalah badan eksekutif mahasiswa, yang dimana adalah sebagai eksekutor yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Karena lembaga tertinggi di fakultas itu dua. Yang pertama, PMF, Parlemen Mahasiswa FISIP, Ya. selaku legislatifnya, Ya. dan BEM FISIP selaku eksekutifnya. Ya. Jadi, BEM adalah sebagai wadah aspirasi bagi mahasiswa. Entah dia adalah mahasiswa berlembaga atau mahasiswa yang tidak berlembaga. Setiap segala problem yang ada di mahasiswa, BEM harus siap dan harus Ya. cepat dalam menanggapi segala persoalan yang berada di ruang lingkup FISIP. Karena ya itu tadi fungsi dari eksekutif. Mungkin gambaran singkatnya seperti Ya, itu. Tugas sebagai dan wadah fungsi ya, BEM ya. untuk menaungi seluruh masyarakat FISIP gitu, baik yang berlembaga ataupun tidak berlembaga. Nah, kalau Afri dan Fadel ini kan juga terpilih lewat sistem pemilu. Pemira itu apa? Pemilihan Pemilihan umum raya. umum raya tuh, pemilihan umum raya. Nah, Pemira tahun 2023. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pemira di FISIP itu seperti apa metodenya? Nah, kemarin metode pemira yang ada di FISIP itu sendiri, yang pertama prosesnya itu proses pendaftaran. Oh ya. Pendaftaran paslon, Ya. calon ketua dan calon wakil ketua. Nah, dan memiliki beberapa persyaratan. Oke, salah satunya itu wajib memiliki 4 rekomendasi lembaga yang berada di FISIP, HMJ maupun UKM, wajib memberikan rekomendasi kepada paslon. Nah, yang berikutnya itu mahasiswa aktif. Kemudian tidak memiliki jabatan strategis di organisasi
manapun. Nah, yang berikutnya, tidak tergabung dalam partai politik. Yang terakhir, wajib menyetor SKCK. Ya. Itu kemarin persyaratan untuk mencalonkan sebagai ketua BEM. Nah, setelah itu ada beberapa tahap yang harus kita lewati sebagai paslon. Yaitu pemaparan visi misi yang sempat dan sudah dilakukan, dan yang kedua orasi dari masing-masing pasangan calon. Nah, yang terakhir masa kampanye. Dan masa kampanye itu juga dilakukan oleh kedua paslon dengan kurun waktu sekitar 1 mingguan lah kalau tidak salah. Ya. Karena ada beberapa hari yang namanya minggu tenang. Jadi di minggu tenang itu paslon sudah tidak bisa lagi untuk melakukan kampanye. Entah itu kampanye langsung ataupun kampanye melalui media sosial. Nah, sebenarnya ada yang namanya debat kandidat. Oh ya. Namun itu tidak terjadi karena ada beberapa hal yang terjadi pada saat itu. Ya. Nah, ya itu juga salah satu yang sempat ya ribut-ribut kan soal Pemira waktu itu. Kan sebenarnya Pemira ini akan dilaksanakan bulan apa, Februari ya harusnya? Ya harusnya bulan Februari atau Maret. Oh, Februari Maret. Ya karena kan pengambilan formulir itu Januari kan, 23 Januari. Terus pembukaan Pemira itu 27 Februari ya 2023. Terus terjadi waktu itu ribut-ribut itu ya, kisru tentang Pemira ini pas tanggal 3 Maret. Ya awal Maret itu ribut-ribut. Nah, waktu itu Afri sebagai paslon ya, calon ketua BEM waktu itu bagaimana tanggapannya gitu melihat kasus ribut-ribut itu? Oke, tanggapan saya kemarin pada saat sempat sedikit konflik kecil-kecilan lah. Ya. Antara tegang jadi tidak ini gitu. Bukan paslonnya sih sebenarnya, tapi kedua tim. Ya. Bersih tegang pada saat itu. Koalisinya. Ya, koalisi saya dan koalisi lawan saya. Ya. Nah, jadi situasi saya saat itu melihat karena beberapa tahun kemarin dari tahun angkatan 2018 yang memimpin sebagai ketua BEM sampai dengan angkatan 2019 yang memimpin itu tidak terjadi konflik. 2021 2022 tidak ada. Setelah saya berbincang dengan kawan saya menanggapi bahwa sebenarnya kita berhasil. BEM ini seksi kembali. Iya. Karena di satu sisi seperti itu. Ya, di satu sisi seperti itu. Karena kemarin euforia mahasiswa untuk menjadi ketua BEM itu sangat kurang. Iya. Kayak capek-capek mau jadi ketua BEM gitu, jadi anggota BEM. Tapi sekarang sudah mulai hidup kembali lewat salah satunya itu ya tandanya gitu. Karena ini juga banyak sudah mahasiswa yang berpikir, untuk apa saya jadi ketua BEM sih? Iya. Apa untungnya kalau saya jadi ketua BEM? Betul. Sekarang sudah seksi kembali gitu. Ya, begitu. Oke. Waktu itu tanggapan dari dekanat seperti apa? Ibu Wadek waktu itu. Tanggapan dari Ibu Wadek yang melihat kericuan yang terjadi. Pertama, beliau mengeluarkan statement bahwa Pemira akan ditunda. Oh iya. Dengan waktu yang tidak ditentukan. Nah, seperti itu. Pada saat di ultimatum bakal ditunda. Nah, waktu itu sebagai paslon ya, yang dilakukan itu apa? Mungkin ada negosiasi ke Wadek ataupun dengan parlemen juga sama-sama negosiasi seperti apa yang dilakukan untuk melanjutkan kembali ini Pemira waktu itu yang dilakukan. Jadi pada saat itu ketika mendengar bahwa Pemira akan ditunda dan juga ada isu yang keluar bahwa BEM terancam dibekukan,
Nah, kita di situ beberapa lembaga coba bincang-bincang Ya. dan menemukan solusi. Bahwasanya kita bersama-sama, kita hilangkan dulu konflik yang kemarin. Iya. Kita tidak memandang dia lawan politik atau tidak. Kita coba bicarakan secara bersama bahwa BEM harus tetap diadakan. Karena kita ini adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Betul. Oke. Dan harusnya implementasinya, Pasti tidak ada BEM-nya, kan? ya, dan implementasi itu ada divisi. Betul. Karena semua lembaga-lembaga, hampir keseluruhan lembaga di Unpad itu terpatron divisi. Oh, begitu. Ya, makanya jangan heran kalau pada saat momentum Pemira kemarin banyak teman-teman dari luar yang datang untuk Betul, menyaksikan. betul. Ya. Karena ya disinilah. Mau dilihat nih contohnya idealnya kayak apa di FISIP gitu kan. Karena secara langsung ya kita belajar soal ilmu sosial dan ilmu politik. Betul. Ya. Jadi kira-kira role modelnya nih BEM FISIP. Terus nah itu juga kan di BEM-BEM lain kan tidak sempat ada kacau-kacau. Nah, pas di FISIP itu kira-kira waktu itu karena apa? Nah, di FISIP pada saat itu karena kami selaku Paslon 01 sebelumnya tim saya menggugat Oh, yang menggugat. Ya. Apa yang digugat waktu itu? soal SKCK. SKCK. Yang Ya. surat keterangan berkelakuan baik itu ya? Surat keterangan catatan kriminal. Ah, oke. Terus? Nah, karena yang kami lihat ada indikasi kecurangan di situ, ada indikasi iya. palsu. Makanya kita mau coba, bukan saya sih, tapi tim saya yang gugat. Tim saya coba gugat ke panitia selaku penyelenggara. Tapi bukannya aturan itu sudah ada sejak Pemira sebelumnya, tahun 2022? Nah, kalau soal aturan tahun kemarin, saya tidak terlalu tahu karena pada saat pemilihan kemarin, saya tidak ada di tempat karena pada saat pemilihan tahun kemarin ketika Ken yang Iya, naik jadi ketua BEM, saya di situ turun untuk penelitian di Kasimbar pada saat Oh, lagi penelitian ya waktu lagi itu. penelitian. Oke. Nah, dari terus lawan politiknya kayak tidak setuju dengan gugatan tersebut ya. Akhirnya jadilah ribut-ribut Ya, itu kan. seperti itulah. Oke. Tapi waktu itu akhirnya bagaimana sampai Ibu Wadek ya akhirnya oke, lanjutkan kembali Pemira. Nah, kita paslon dipertemukan oleh parlemen Oh ya. dan Wadek. Kedua paslon. Ya, kedua paslon. Kita sama-sama ke ruangan Wadek, cerita untuk mencari solusi. Nah, pada saat kita cerita di ruangan Wadek 3, sudah mendapatkan solusi. Bahwasanya kami kedua paslon berkomitmen agar tidak terjadi lagi kekacauan. Ya. Oke, jika terjadi kekacauan, kami selaku paslon siap bertanggung jawab. Maka siapa yang akan memulai duluan akan didiskualifikasi. Oh, seperti itu. Makanya Wadek ya percaya dan mau membuka kembali pemilihan. Ya. Akhirnya kembali lagi dilaksanakan pada 22 Mei. Nah, waktu itu euforianya ya, antusiasnya mahasiswa FISIP dalam pemilihan itu seperti apa? Apakah banyak dari tahun lalu atau justru karena ditunda sekian lama ya, kurang lebih 5 bulan ya? Itu bukan 5 bulan dari Maret, berarti 2 kayak bulan. 2 bulanan 2 bulan. ya. Itu seperti apa waktu itu? Jika kita melihat jumlah pemilih dari tahun ke tahun, Ya. mulai dari tahun 2021 dan 2022, baru di tahun ini jumlah pemilih tembus di angka 800 lebih. Banyak juga ya. Banyak sekali. Iya, Tahun betul. kemarin itu tidak sampai. Iya. Sekitar 800-an itu tidak sampai. Paling banyak itu 500-an Iya, iya. di tahun-tahun sebelumnya. Nah, dan ternyata euforia mahasiswa di FISIP ketika dilaksanakannya Pemira itu justru masih menggebu-gebu Iya. walaupun telah ditunda sebelumnya. Ya karena tidak bisa dipungkiri kenapa euforianya bisa naik kembali juga, karena mereka mungkin melihat Iya. paslon seksi, bisa dikatakan seksi. Karena seksi. Oke. si lawan saya, Betul. Afdal, tidak bisa dipungkiri, beliau adalah orang yang cerdas, Iya. orang yang Berkompeten juga. ya visioner lah. Karena beliau punya pengalaman
dan punya jam terbang yang cukup tinggi di dalam Iya. organisasi, karena beliau adalah mantan ketua LPM. Iya. Lembaga pers mahasiswa. Ya, lembaga gitu. pers mahasiswa FISIP, LPM nasional. Betul. Jadi kayak ternyata makin banyak juga ya, walaupun ditunda 2 bulan ternyata justru buat angka pemilih itu banyak ya, di luar perkiraan. Nah, setelah terpilih ya Afri sebagai ketua BEM dan waktunya ini untuk membentuk kepengurusan. Nah, seperti apa metode yang dipakai oleh BEM untuk BEM FISIP untuk merekrut, dan berapa orang sekarang pengurus FISIP yang akan dilantik? Nah, jadi metode yang kita gunakan atau yang BEM FISIP sekarang gunakan untuk merekrut anggota itu sifatnya delegasi dan Delegasi. hak prerogatif dari saya dan juga wakil saya. Nah, sebenarnya kita punya inisiatif Ya, mau buka open recruitment untuk secara umum. seluruh Ya. mahasiswa FISIP. Nah, namun kita coba analisis lagi bagaimana dengan waktu. Nah, sedangkan Betul. waktu ini sangat-sangat mepet sekali. Iya. Dan kita harus memang digenjot agar Lebih harus cepat. cepat-cepat rampung kepengurusan BEM. Iya. Makanya tidak ada opsi lain selain delegasi dan juga hak prerogatif. Seperti itu. Nah, dari delegasi berapa orang, terus dari prerogatif itu berapa orang? Dari delegasi itu masing-masing lembaga, Iya. ada yang lembaga mengirimkan 3 orang untuk menjadi pengurus BEM. Ada juga beberapa lembaga yang mengirimkan 2 orang dari lembaganya untuk menjadi pengurus BEM. Dan yang terakhir ada juga yang mengirimkan 1 orang pengurusnya karena mungkin lagi kekurangan SDM, Iya. lagi untuk fokus membina lembaganya masing-masing. Nah, kapan itu pelantikannya nanti? Pelantikannya itu sekitar bulan-bulan ini Oke. pelantikannya. Ya. Masih di bulan Juni ya. Jadi Ya, masih di bulan Juni. Nah, Rollers nanti kita akan sama-sama melihat nanti pelantikannya ketua BEM dan juga pengurus-pengurusnya ya. Ada berapa departemen di BEM FISIP? Departemen itu ada 4 Ada 4. Apa saja itu? departemen. Yang pertama departemen PSDM, yang kedua departemen kesekretariatan, yang ketiga departemen riset dan advokasi, yang keempat departemen hubungan masyarakat. Nah, sebenarnya sempat saya berpikiran untuk membuat suatu terobosan baru melalui Iya. departemen. Nah, seperti departemen kajian dan aksi strategis, dan juga departemen ekonomi kreatif. Nah, namun sayangnya Ya. lagi-lagi kita kembali pada waktu yang akan kita coba kejar Iya. karena sudah Mepet. ketinggalan 6 bulan. Iya, betul. Dan tidak mungkin di waktu 6 bulan kita bisa banyak menjalankan program kerja. Iya. Sedangkan kita diberi waktu. Makanya departemen ekonomi kreatif dan departemen kajian dan aksi strategis itu tidak jadi kita masukkan karena hal tadi tersebut. Nah, ini juga mungkin Rollers di rumah juga penasaran. Kira-kira kalau teman-teman mahasiswa FISIP ya, secara umum itu kalau mau ikut BEM itu kira-kira ada tidak sih caranya? Atau memang harus ikut lembaganya masing-masing dulu gitu? Atau seperti apa? Nah, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk bisa menjadi ketua ataupun menjadi pengurus BEM. Dari mahasiswa biasa bisa juga. Oh iya, bisa. Namun, alangkah baiknya itu harus dari mahasiswa yang memiliki lembaga masing-masing. Karena tidak mungkin dari mahasiswa biasa langsung naik ke ketua BEM. Harus punya dasar berorganisasi dulu. Minimal himpunan atau UKM lah. Karena untuk menambah soft skill dan juga kapasitas itu harus dari lembaga-lembaga. Dan juga untuk membangun relasi. Tidak mungkin tiba-tiba mahasiswa tidak berlembaga, langsung saya Iya. langsung mau mencalonkan ketua BEM.
paling orang berpikir, Siapa dia? ih, siapa dia? Dia ini dari organisasi mana? Nah, tetap mereka melihat latar belakang organisasi Iya, dan juga melihat figur betul. dia ini pada sebelum-sebelumnya seperti apa orangnya. Apakah dia aktif di FISIP? Apakah dia aktif mengadvokasi masalah kasus-kasus yang ada? Apakah dia terlibat dalam aksi-aksi sosial atau seperti apa? Ya, betul. Jadi baiknya sebenarnya lewat organisasi. Iya. Tapi kalau misalnya yang betul-betul dia tidak ikut organisasi, tidak ikut lembaga, tapi pengen join lah jadi anggota departemen. Misalnya itu kira-kira bagaimana caranya? Nah, kalau saya melihat Ya, dari sudut pandang saya sebagai ketua BEM, BEM adalah sebagai eksekutif. Pengurus BEM itu adalah eksekutor. Jadi orang-orang yang menjadi pengurus BEM itu bukan orang lagi yang baru mau belajar, tapi yang sudah punya pengalaman di organisasi masing-masing yang harus menjadi pengurus BEM. Nah, evaluasinya dari kita dan kawan-kawan, kenapa tahun-tahun kemarin BEM menurun kualitasnya? Karena orang-orang yang menjadi pengurus BEM itu bukan orang-orang yang dari lembaga. Seperti itu. tuh. Menurut pandangannya Afri ya seperti itu. Jadi ya sebaiknya teman-teman rollers ya kalau pengen misalnya tahun depan mau jadi anggota BEM atau bahkan mencalonkan diri jadi ketua BEM bisa ikut organisasi UKM ya, Ya. atau lembaga di prodinya masing-masing juga bisa. Nah itu tadi. Nah ini kan sudah terbentuk ya, sudah mulai perampungan dan akan dilantik pada bulan Juni ini. Kira-kira untuk prokernya ya, program kerja, kira-kira yang unggulan apa? Terus mungkin ada proker-proker lainnya Oke, di BEM FISIP. untuk program-program kerja. Nah, sekarang kita mau menuju ke Raker. Ya, rapat Nah, kerja. rapat kerja karena bukan di bulan tapi di hari Rabu ini Ya. dan Kamis kita akan melakukan upgrading. Nah, kemungkinan di hari Sabtu atau Minggu kita akan melakukan rapat kerja seluruh pengurus Ya, tanggal 17 dan 18 tanggal Juni. 17. Nah, untuk gambarannya untuk program kerja yang akan coba kita rancang, itu salah satunya pasti ada kegiatan yang besar. Nah, seperti yang sekarang ada di kepala saya itu seminar nasional. Seminar Nah, nasional. kenapa seminar nasional? Karena BEM-BEM sebelumnya itu belum pernah melakukan seminar nasional dengan mengundang tokoh-tokoh nasional seperti Rocky Gerung atau Najwa Shihab. Program besar itu yang akan kita lakukan di kemudian hari nantinya. Ya. Terus itu hal satunya seminar nasional. Apakah ada yang lain lagi atau mungkin kan pas mencalonkan ada visi misi. Nah, bagaimana bentuk penuangannya ke program kerja dari visi misi Afri waktu mencalonkan? Nah, kan tidak bisa kita pungkiri juga bahwa ketika kita mau menyusun program kerja harus berdasarkan visi misi. Ya. Kayak kalau kita mau lihat visi misi saya dan wakil saya kemarin itu berdasarkan dari keresahan yang ada di visi itu sendiri. Nah, makanya kalau kita mau lihat program kerjanya, kemungkinan besar itu akan fokus di advokasi. Advokasi. Fokusnya. Karena memang ya sudah bukan menjadi hal yang biasa lagi di telinga kita bahwa yaitu BEM harus menjadi wadah aspirasi untuk mahasiswa. Betul. Jadi harus fokus di hal yang bersifat advokasi. Advokasi seperti apa nih caranya yang akan dilakukan oleh Afri dan teman-teman? Nah, contoh setiap ada problem atau masalah di FISIP. Ya. Nah, mungkin di kepalanya orang-orang di luar sana ya. Iya. Advokasi melulu berbicara soal harus demo. Harus kita bakar ban, harus kita turun ke jalan. Sebenarnya poinnya bukan itu. Ada beberapa hal yang menyangkut soal advokasi. Contoh, kan kalau ketika kita berbicara advokasi adalah harus ada perubahan regulasi. Betul. Ketika kita berbicara advokasi. Itu tujuannya kan Ya. dari advokasi. Otomatis kita masih punya jalan lain. Entah itu berupa audiensi, atau dialog, atau aksi-aksi kreatif. Ya. Seperti Kampanye. aksi seni. Oh, Nah, itu iya. kita bisa lakukan. Betul. Di bagian advokasinya. Seperti itu. Oke. Itu tadi. Nah, berarti
kebanyakan akan soal advokasi dan juga pengen buat seminar nasional ya. Kurang lebih dalam kurun waktu ya 6 bulanan ini. Semoga semua proker yang direncanakan ini akan terlaksana dengan baik. Sorry, ada yang kelupaan. Apa? Tadi sorry. Yaitu membuat kegiatan yang bersifat kolaborasi. Oh iya. Jadi seluruh lembaga itu dan mahasiswa itu harus terlibat untuk membangun solidaritas bersama mahasiswa dan juga lembaga yang ada di FISIP. Jadi lembaga di FISIP ini harus bersinergi. Betul. Contohnya kemarin kita melakukan penggalangan dana, aksi sosial melalui GMF. Nah, dari aksi sosial kemarin melalui GMF, itu lembaga gerakan mahasiswa FISIP, itu lembaga-lembaga di situ menyatu semuanya hadir berpartisipasi. Jadi hubungan itu terbangun, terjalin dan menuju ke arah harmonis seperti itu. Betul, supaya ya sisa-sisa masa pemira tadi sudah berlalu ya. Sekarang kita menuju ke era kolaboratif sama dengan BEM FISIP tahun ini. Nah, itu tadi. Nah, untuk Afri sendiri nih, perasaannya setelah terpilih jadi ketua BEM dan kira-kira setelah apa yang dirasakan secara pribadi, misalnya apa perubahan yang ada dan kira-kira apa ya beban yang Afri pengen lakukan ya, tanggung jawabnya Afri sebagai ketua BEM, kira-kira apa yang Afri mau lakukan gitu. Ya, perasaan saya setelah terpilih jadi ketua BEM, yang pertama itu ya tidak bisa dipungkiri senang. Oh, senang. Namun ada hal yang paling berat. Ya, apa itu? Beban. Betul. Karena beban yang ada di pundak ini beban dari seluruh mahasiswa yang berada di FISIP. Karena ketika mahasiswa di FISIP itu punya masalah, otomatis saya tidak bisa harus diam. Saya harus berpikir bagaimana saya menyelesaikan masalah ini. Pada saat terpilih itu perasaan saya. Iya. Senang dan juga merasa berat ini sebagai ketua BEM FISIP. Betul. Campur aduk lah. Iya, seperti itu. Dan yang akan saya lakukan nanti, saya coba melakukan suatu hal semaksimal mungkin dengan waktu yang tersisa. Dan juga tidak bisa dipungkiri, tanpa adanya HMJ dan UKM, saya tidak bisa jalan. Betul. Karena saya juga butuh bantuan dari teman-teman HMJ UKM sebagai support. Ya. Untuk membantu pengurusan BEM tahun ini. Di waktu ya kurang lebih sekitar 6 bulan lah. Ya. 5 bulan, 15 hari lah. 5 bulan, 15 hari lah. Di waktu 5 bulan yang 15 hari yang sangat singkat. Mulai berpikir. Satu kepengurusan ya, singkat gitu. Mulai berpikir harus BEM tahun ini, komitmen saya dan wakil saya, dan juga ketua-ketua lembaga, minimal harus ada peninggalan. Betul. Harus adalah legacy. Yang mencirikanlah kepengurusannya Afri dan Fadel tahun ini. Nah, harapannya Afri buat teman-teman rollers dan juga mahasiswa FISIP ya, atau tidak masyarakat FISIP Unpad secara keseluruhan, untuk harapannya Afri itu seperti apa? Harapan saya, harapan yang seperti apa ini? Ya, harapannya mungkin kayak bisa membantu di menjalankan kepengurusan ini, terus supaya akur-akur lah, terus ya seperti apa kira-kira harapannya Afri? Harapan saya kalau seperti itu, harapan saya untuk seluruh mahasiswa yang berada di FISIP, mari kita bersama-sama menyatukan pikiran, menyatukan pandangan. Mari kita bersama-sama berkolaborasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, kegiatan-kegiatan ilmiah yang tujuannya untuk membuat kita semua menjadi satu keluarga. Betul. Yang berada di FISIP. Ya. Jadi kalau nanti rollers ya punya keluhan, masalah, kasus dan butuh bantuan dari BEM ya, jangan ragu buat kontak Afri dan juga pengurus BEM lainnya ya. Nanti akan diusahakan untuk dibantu. Oke, itu tadi sekian banyak ya bincang-bincang kita tentang lembaga BEM FISIP tahun ini. Ternyata banyak sekali juga tantangannya ya, dari awal sebelum pemilihan sampai sekarang diburu-buru untuk selesaikan perampungan anggotanya, dan akan menjalani kurang waktu yang singkat ya, 5 bulanan. Singkat sekali waktunya, sekitar 5 bulanan. Proker-proker yang besar dan ya berat juga begitu ya sebagai ketua BEM.
tahun ini. Dan semoga Afri dan Fadel sehat-sehat selalu Amin, ya. amin. Prokernya dilancarkan semuanya ya, semua yang baik-baik lah terjadi di BM Visip tahun ini. Oke, buat rollers juga ya jangan lupa like, share konten-konten dari Rollin Podcast dan nantikan episode-episode menarik lainnya dari Rollin Podcast. Oke, kita akan mengakhiri ini dengan yel-yel. Oke, belajar. Jadi yel-yelnya itu kalau bilang Rollin Podcast jawabannya ngobrol infinity. Oke, lihat ke kamera. Oke, boleh? Boleh, siap. Kita coba. Rollin Podcast, ngobrol infinity. Sampai jumpa semuanya, Rollin.